Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integritas dan karakter bangsa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagdawan Syah Al-Kadri, SPD MPD, dengan NIDN 0023058701. Home base saya berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Mataram. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan membahas tentang integritas dan karakter bangsa. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ya terkait dengan seperti apa itu integrasi. Kira-kira ada enggak, saya minta tolong untuk adik-adik sekalian, apabila ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin berbicara, silahkan raise hand atau angkat tangan ya. Nanti saya sebutkan namanya, baru Anda mengaktifkan mikrofonnya. Nah, kita refleksi dulu nih di awal pertemuan kita terkait dengan integritas ini ataupun integrasi pada pertemuan sebelumnya. Ada nggak yang bisa membedakan antara integritas dengan integrasi? Silahkan diangkat tangannya kalau misalkan ada yang mau menyampaikan. Ira Lestari. Silakan. Ya, Silakan. Apa perbedaan antara integritas dengan integrasi? belum saya belajar, Bapak. Saya kurang sehat. Oke, baik. Yang lain ada mungkin? Lulu, silakan. Baik, integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran atau berbaur hingga menjadi suatu kesatuan utuh. Sedangkan integritas adalah sikap konsisten terhadap prinsip-prinsip yang dimiliki, biasanya digambarkan berupa sikap jujur. Sekian, Bapak. Jadi kira-kira itu dari segi pengertian mungkin kita bisa Lulu, saya mau tanya mungkin secara konkret dalam hal yang ada di sekitar kita, integritas itu yang seperti apa, integrasi itu yang seperti apa sih? Apa sih bedanya kedua kata ini? Lulu? Bentar, Bapak, bentar. Iya, integrasi itu yang kayak gimana? Digambarkan secara konkret saja. Kalau menurut saya, integrasi itu sikap jujur kan, kayak misalnya sikap jujur dalam kayak ujian gitu. Baik, integritas mungkin maksudnya ya. Wah, tinggi, Bapak. Oke, baik. Baik, jadi itu tadi sedikit refleksi kita terkait dengan seperti apa integrasi, bagaimana kita membedakan antara integrasi dan integritas. Perlu kita pahami bahwa integrasi dan integritas ini merupakan dua hal yang berbeda. Walaupun secara idealnya kedua kata ini hampir mirip sama, ya. Integrasi merupakan penggabungan antara satu dengan yang lainnya, ya. Di mana kita menggabungkan dua konsep untuk dapat bersinergi, berjalan bersama-sama. Lain halnya dengan integritas, itu adalah
penggabungan secara umum apapun itu. Terkait dengan ketika kita berbicara tentang integritas, maka ini akan terkait dengan sikap dan perilaku seseorang. Kita tahu bahwa dari segi pengertian, menurut di sini saya kutip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integrasi yaitu mutu, sifat, serta keadaan yang menggambarkan pada satu kesatuan yang utuh, hingga mempunyai potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujurannya. Nah, di sini juga ada pendapat ahli yang saya kutip, menurut Jacob 2004, integritas merupakan menekankan kepada konsisten moral atau keutuhan pribadi yang merupakan sebuah kejujuran. Nah, selain daripada itu, menurut Butler dan Cantrell juga menyampaikan, ini kita kutip di dalam Hasmar tahun 1995, beliau mengartikan bahwa integritas itu merupakan sebuah reputasi yang dapat dipercaya atau bisa disebut juga dengan suatu kejujuran. Selalu kita menganalogikan integritas itu merupakan suatu kejujuran ataupun sikap perilaku yang dimiliki oleh seseorang, di mana antara apa yang disampaikan, apa yang dikatakan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga kita selalu menganalogikan atau menyamakan antara integritas itu dengan sebuah kejujuran. Seseorang yang memiliki sifat jujur, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang berintegritas. Tapi itu masih ruang lingkupnya masih sangat sempit, masih dalam hal kejujuran. Ada banyak nilai karakter yang kemudian terkait dengan integritas itu nantinya. Jadi kita akan membahas lebih lanjut terkait seperti apa sih nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai karakter yang kemudian akan dikaitkan dengan integritas itu. Padahal dalam hal ini juga kita paham bahwa adik-adik sekalian mungkin selalu mendapatkan ya atau mendengar apabila ada terbuka lowongan kerja. Biasa ya, membaca lowongan-lowongan kerja baik itu di koran ataupun di media-media yang lainnya, selalu salah satu syaratnya itu kebanyakan pada umumnya menyebutkan memiliki integritas yang tinggi. Ini untuk apa? Karena nilai ini itu dibutuhkan di dalam kita melakukan sesuatu atau pekerjaan apapun itu. Dimanapun kita membutuhkan integritas yang tinggi. Kita harus sesuai dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan dengan perbuatan yang kita lakukan. Ini harus beriring. Ini harus seiring sejalan. Supaya penilaian ataupun seperti apa pendapat ataupun pandangan masyarakat terhadap kita itu bisa lebih baik, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas apapun, baik itu sebagai guru, sebagai pegawai dan seterusnya, itu kita membutuhkan integritas. Baik itu Anda sebagai mahasiswa, begitupun saya sebagai dosen, itu kita membutuhkan nilai integritas tersebut. Tidak hanya itu, integritas juga bisa kita artikan keselarasan antara apa yang kita ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan sikap dan perilaku atau nilai moral. Dalam hal ini yang biasa kita sebut dengan kognitif dan afektif itu harus selalu beriringan. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan yang mumpuni, ya, tapi memiliki sikap
ataupun perilaku yang baik, kejujuran dan seterusnya, ini di dalam kita melakukan pekerjaan ataupun aktivitas yang lainnya akan tidak akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Karena intelijensi kita, ilmu pengetahuan yang kita miliki itu terbatas. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita memiliki intelijensi yang tinggi, ilmu pengetahuan yang tinggi, ya kita orang pintar, tapi tidak memiliki nilai moral ataupun sikap dan perilaku yang tidak baik, maka hasilnya juga akan tidak baik. Ada banyak permasalahan, sehingga dalam hal ini kemudian muncullah yang disebut dengan tantangan disintegrasi bangsa akibat daripada moralitas ataupun sikap perilaku yang tidak sejalan, sejalan seperti yang digambarkan tadi. Di sini saya menggambarkan terkait dengan tantangan disintegrasi bangsa. Kita tahu bahwa ada banyak tantangan yang dimiliki oleh bangsa kita, salah satunya yaitu menipisnya rasa nasionalisme, ya. Ini tentunya kita tidak secara umum, masyarakat secara umum, tapi ada beberapa oknum yang kemudian memiliki hal tersebut, di mana rasa nasionalismenya itu berkurang ataupun bahkan hampir tidak ada sama sekali. Yang kemudian imbasnya berada pada persatuan dan kesatuan bangsa. Ini perlu betul-betul kita perhatikan, apalagi kita sebagai bangsa ataupun masyarakat Indonesia itu harus memiliki dan sadar akan kita berbangsa dan bernegara. Apabila ada masyarakat Indonesia yang tidak menyadari ataupun tidak paham bahwa kita ini adalah bagian daripada bangsa ini, maka saya yakin ini adalah salah satu pemantik daripada timbulnya permasalahan disintegrasi bangsa yang dimaksud. Selain itu, ada banyak konflik, baik itu konflik etnis dan seterusnya, bahkan bisa mencapai dengan SARA. Nah, ini semua yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita memiliki sebuah keinginan ataupun sebuah hasrat, maka kita harus pintar-pintar untuk meredam. Kita harus mampu untuk membatasi diri dalam hal bahwa ketika ada sesuatu yang kita inginkan, itu kita tidak usah atau tidak perlu untuk menonjolkannya ataupun wajib untuk bisa dicapai. Nah, ini yang kemudian terkadang akan menjadi permasalahan pada kehidupan masyarakat kita, yang kemudian akan berselisih. Ada misalkan kita ada masalah pribadi terus dipanggil ataupun diberitahu komunitasnya, yang kemudian akan terjadi peperangan antara kelompok dan seterusnya. Ini akan menjadi permasalahan yang sangat serius untuk masyarakat kita, sehingga kita perlu menahan ego, nafsu kita untuk dapat menggapai apa yang kita inginkan. Ini perlu ditanamkan di dalam diri kita, karena kita tahu bahwa ada banyak perbedaan. Kita ini adalah masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Ada memiliki kekayaan suku bangsa. Antara satu suku dengan suku yang lainnya memiliki pola pikir yang berbeda. Antara satu pulau dengan pulau yang lainnya memiliki karakter yang berbeda-beda, bahasa dan seterusnya, yang kemudian dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Inilah sehingga kita membutuhkan yang namanya penggabungan ataupun kolaborasi untuk
atau yang biasa kita sebut dengan kebinekaan, bineka tunggal ika, di mana kita berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ini jargon persatuan dan kesatuan itu kita sangat butuhkan untuk saat ini, di mana kita memiliki kekayaan akan perbedaan tersebut. Olehnya itu, kenapa kita selalu menyebutkan jargon-jargon persatuan dan kesatuan itu? Untuk apa? Untuk memperkuat. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan, kita apabila homogen itu akan sangat mudah untuk dipatahkan, ataupun akan sangat mudah untuk suatu budaya itu masuk ke dalam budaya kita. Ketika kita memiliki budaya yang homogen. Namun keunggulannya apabila kita heterogen atau beraneka ragam, ini akan sangat sulit kita untuk ditembus. Apalagi kalau misalkan kita memiliki persatuan dan kesatuan tersebut, jargon persatuan dan kesatuan tersebut, yang kemudian mengemas kita seperti filosofi sapu lidi, ya. Kalau misalkan hanya satu sapu lidi tersebut, itu akan mudah untuk dipatahkan. Tapi karena sapu lidi tersebut ada banyak, sehingga akan sangat sulit untuk dipatahkan secara utuh. Walaupun ada 1-2 yang patah, tapi yang lainnya masih akan tetap bertahan. Jadi ini adalah keunggulan daripada bangsa kita dengan memiliki kekayaan perbedaan itu tadi. Ya. Selain itu, ada salah satu tantangan disintegrasi bangsa kita saat ini, kita dapat melihat bahwa tingkat pelanggaran korupsi yang terjadi khususnya bagi pejabat kita itu sangat tinggi sekali di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa di negara kita itu sudah, tapi untuk saat ini dengan adanya lembaga-lembaga yang terkait, khususnya KPK, itu dapat mengawal ataupun menekan jumlah masyarakat ataupun pemerintah kita yang melakukan pelanggaran tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi yang dimaksud. Nah, ini kemudian kita masuk kepada keterkaitan antara integritas dengan karakter yang akan kita bahas berikutnya. Integritas merupakan salah satu dari banyaknya atribut yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena integritas itu merupakan kepribadian seseorang dalam bertindak secara konsisten dan utuh di dalam perkataan dan perbuatan sesuai dengan nilai dan kode etik seperti yang saya sampaikan tadi. Karakter seseorang yang memiliki integritas itu bisa kita lihat dia memiliki kejujuran dan bisa dipercaya. Yang kedua, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, dan memiliki prinsip di dalam hidupnya. Ini merupakan karakter yang kemudian bisa kita identifikasi atau bisa kita kategorikan bahwa orang tersebut itu memiliki integritas yang baik. Dengan dia jujur, dengan dia berkomitmen, dengan dia bertanggung jawab, menepati ucapannya, apa yang dia ucapkan itu yang dia lakukan, setia terhadap perusahaan dan seterusnya, menghargai waktu, memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup. Sehingga dari seluruh penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa integritas itu merupakan jati diri yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian perlu untuk dimiliki dalam hal apapun yang akan kita lakukan. Baik itu pada waktu kita bekerja, pada waktu kita berkuliah dan seterusnya.
Ini yang kemudian perlu ditanamkan kepada setiap orang yang ada, seluruh masyarakat yang ada. Supaya apa? Kita memiliki integritas di dalam melakukan apapun yang kita kerjakan. Seseorang itu memiliki karakter. Karakter ini dibutuhkan untuk membentuk integritas tersebut. Ya, nanti jadi ada keterkaitan antara karakter dengan integritas itu tadi. Ya, di sini saya ada pengertian karakter menurut Wayne yang merupakan menurut beliau karakter itu merupakan tanda bagaimana teknis ataupun cara yang digunakan dalam memfokuskan penerapan dari nilai-nilai kebaikan ke dalam sebuah tingkah laku ataupun tindakan. Jadi Wayne beranggapan bahwa karakter itu dapat kita terapkan di dalam nilai-nilai kebaikan. Jadi karakter itu merupakan hal yang positif, walaupun di sisi lain ada yang merupakan karakter yang negatif. Tapi dalam hal ini karakter itu merupakan sebuah nilai-nilai kebaikan yang dapat kita aplikasikan, dapat kita wujudkan di dalam tindakan kita setiap harinya. Individu yang berkarakter baik adalah orang yang selalu berusaha dalam melakukan berbagai hal yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, lingkungannya, orang lain, ataupun bangsa dan negaranya. Ini merupakan pengertian daripada karakter menurut Wayne. Nah, kemudian ini adalah nilai-nilai karakter bangsa yang dimaksud. Ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, kerja keras, bersahabat, rasa ingin tahu, memiliki rasa ingin tahu, mandiri, demokratis, menghargai, memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, dan cinta terhadap tanah air. Nilai-nilai karakter tersebut ini yang kemudian dapat diolah, dapat disusun di dalam kehidupan, di dalam tindakan seseorang yang kemudian dengan ditanamkannya nilai-nilai karakter tersebut dapat menjadikan seseorang itu memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya, karakter bangsa itu dapat diwujudkan di dalam masyarakat yang berintegritas. Karakter itu merupakan watak ataupun tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian nantinya dapat diaplikasikan di dalam nilai-nilai budaya ataupun keyakinan yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seseorang yang berkarakter itu karakter positif ya. Seorang yang berkarakter positif itu dapat memiliki karakter integritas ataupun dapat mewujudkan integritas itu tadi, yang dimana apa yang kita ucapkan itu bersinergi dengan apa yang kita lakukan, ataupun ilmu pengetahuan yang kita miliki itu bersinergi dengan sikap dan perilaku yang kita miliki. Ini unsur ini semua harus kita miliki untuk dapat mencapai yang namanya integritas yang dimaksud, di mana integritas tersebut dapat dibutuhkan dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam keseharian yang kita miliki. Baik, sampai di sini ada adik-adik yang mau bertanya? Silahkan raise hand atau tunjuk tangan. Asa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, saya ingin bertanya. Ya. Dalam
Nah, para remaja sekarang ini dia makin berkurang gitu, apalagi sering tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Bapak? Tantangan yang tidak sesuai dengan kayak tantangan disintegritas bangsa gitu. Baik, Sekian dari Bapak. baik. Terima kasih Hasa. Jadi menurut Hasa, pertanyaannya Hasa ya, ada banyak masyarakat kita atau pemuda kita yang kemudian eh, tingkah laku yang dimiliki itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi selalu saya sampaikan sebelumnya bahwa jangan kita mudah untuk mengeneralisir ya seseorang ataupun komunitas apapun itu, apalagi bangsa Indonesia yang ada sekarang. Jangan mudah untuk kita generalisir bahwa karakter ataupun moral masyarakat kita, generasi pemuda kita, generasi penerus bangsa kita ataupun pemuda kita itu sudah tidak mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila misalkan, ataupun dia tidak memiliki nilai moral yang baik misalkan. Jangan mudah untuk kita mengeneralisir seperti itu ya. Saya sudah beberapa kali menyampaikan hal tersebut supaya kita tahu bahwa memang hal tersebut ada terjadi. Ada masyarakat kita yang kemudian mungkin menurut saya itu tidak menyadari bahwa kita ini di dalam kemasan, dikemas di dalam sebuah wadah di mana isinya itu memiliki warna-warni, ya. Ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Untuk mengatasi permasalahan seperti yang disampaikan oleh Hasa, dibutuhkan sosialisasi, dibutuhkan contoh. Ya, kita butuh mencontohkan orang-orang tersebut, generasi pemuda tersebut, apalagi pemudanya yang mana dulu, yang sudah terbentuk karakternya atau masih mungkin dalam tahap mencari jati diri. Kalau misalkan masih berubah-ubah, itu masih dalam proses pembelajaran. Yang kemudian ada satu waktu dia akan berada pada titik untuk dapat menyadari apapun yang diperbuat olehnya. Ya. Karena hal-hal yang sudah dilalui sebelumnya itu akan menjadi pengalaman yang kemudian akan membentuk karakter dia, ya. Karena kita tahu bahwa karakter itu juga terbentuk dari habit ataupun pembiasaan. Ketika kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik ataupun mendengar hal-hal yang baik, maka di dalam otak kecil kita itu tanpa kita sadari, kita akan sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita terbiasa mendengar hal-hal yang baik, ketika kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik, maka di dalam otak kecil kita akan menginstruksikan kepada kita untuk melakukan tindakan yang baik pula. Ataupun tindakan yang baik itu sangat mudah untuk kita lakukan tanpa kita sadari. Dan refleks untuk kita lakukan tindakan yang baik itu ketika kita berada pada lingkungan yang baik itu. Itulah biasanya, sehingga di dalam dunia pendidikan juga biasa disampaikan salah satu indikator ketika kita ingin menganalogikan atau mencontohkan sesuatu, jangan mencontohkan yang buruk-buruk, tapi contohkanlah yang baik-baik. Sehingga hal yang baik-baik itu dapat ditangkap oleh alam bawah sadar peserta didik kita. Hal yang baik-baik itu dapat ditangkap di dalam alam bawah sadar peserta didik kita untuk dapat dengan mudah mereka lakukan. Ya, ini di dalam teori pendidikan. Ada lagi yang lain?
Yuni, silakan. Baik, Pak. Pertanyaan saya yakni korupsi merupakan masalah disintegrasi bangsa. Nah, apakah upaya pencegahan kasus ini oleh pemerintah sudah efektif atau belum? Itu aja, Bapak. Terima kasih. Baik, luar biasa ini pertanyaannya Yuni ini. Apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah efektif atau tidak? Wah, saya tidak bisa mengukur. Ini harus ukurannya adalah sebuah penelitian, ya, efektivitas. Nanti Yuni buat penelitian kalau gitu ya. Kajian skripsinya bisa juga. Ya. Oh, apalagi untuk saat ini dalam waktu dekat ada program kreativitas mahasiswa yang akan kita songsong nanti. Oke, baik. Upaya pemerintah apakah sudah efektif untuk menangani korupsi? Saya tidak akan menjawab dari situ. Tapi yang perlu kita sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan sesuatu, itu terbentuk dari kebiasaan ataupun lingkungan kita. Itu akan terbentuk dari pembiasaan tersebut. Yang kemudian bisa jadi tanpa sadar kita lakukan hal yang negatif tersebut, ya, sehingga berimbas kepada hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat ataupun melanggar aturan hukum. Baik, saya pikir usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sudah sangat baik, ya, melalui dengan keberadaan KPK dan seterusnya. Tapi walaupun ada beberapa hal yang kemudian perlu dievaluasi terkait dengan pelaksanaan, pemberantasan dan seterusnya. Karena kita tahu siapa sih pelaku ataupun siapa sih orang-orang yang kemungkinan itu melakukan korupsi. Kira-kira siapa? Dia yang memiliki orang-orang yang berada di bangku pemerintahan. Kemungkinan besar itu seperti itu. Pejabat dan seterusnya. Mereka memiliki potensi dan kemungkinan untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Ini kekhawatiran kita aja ya. Lalu pertanyaannya, siapa yang mengolah ataupun membuat aturannya? Analogi ini perlu kita pahami juga ya. Tapi walaupun bukan ini inti pesan yang akan saya sampaikan nantinya. Tapi perlu kita pahami semua secara utuh. Ini adalah permasalahan bangsa kita yang ada sekarang. Siapa yang berpotensi untuk melakukan tindakan tersebut dan siapa yang membuat aturan tersebut. Sehingga potensinya di sana akan sangat tinggi. Ya. Selain daripada upaya-upaya yang dimiliki oleh pemerintah, kita juga sudah sangat bagus. Banyak sekali sosialisasi-sosialisasi yang sudah dilakukan pemerintah, baik itu KPK, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seterusnya. Itu banyak sekali upaya yang dilakukan untuk dapat memberantas dan menekan angka korupsi tersebut. Upaya yang bisa kita lakukan untuk saat ini ada apa? Seperti apa contohnya? Ya. Saya menyampaikan pada penjelasan saya yang sebelumnya juga bahwa saya memiliki penelitian terkait dengan korupsi itu. Judulnya kemarin, habituasi nilai-nilai karakter sebagai perilaku anti korupsi pada masyarakat adat Kajang. Di mana saya mengambil adat Kajang ini sebagai contoh saja. Tapi setelah kita melakukan kajian, seluruh daerah yang ada di Indonesia itu memiliki budaya. Memiliki budaya. Yang kemudian budaya ataupun kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai pondasi. Untuk apa?
untuk menekan ataupun tidak melakukan korupsi yang dimaksud. Kita bisa mulai dari budaya yang kita miliki, mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan kepada kita. Contoh sederhana, tidak ada budaya yang ada di Indonesia ataupun bahkan dunia yang tidak mengarahkan kita kepada kesederhanaan. Kalau misalkan kita dapat mampu mencapai kesederhanaan itu, saya yakin dan sangat yakin seseorang tidak akan, potensi seseorang untuk melakukan korupsi itu sangat kecil ketika kesederhanaan itu terpatri dan tertanam dalam. Mohon maaf Yuni ya, saya tidak menjawab apakah sudah efektif atau tidak apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi paling tidak saya memberikan gambaran seperti ini. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita pada minggu ini, yang kemudian nanti adik-adik sekalian silahkan dibuka juga LMS-nya, silahkan dibuka daring pada Unram-nya. Nanti ada penugasan di daring sepadanya, silakan dibaca petunjuk-petunjuknya, Anda lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di pembelajaran daringnya. Terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian dalam pertemuan kita kali ini. Mohon maaf ketika ada salah kata saya, dan semoga kita selalu tetap menjaga kesehatan. Semoga kita dan keluarga tetap sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.